Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilih Yesus, kau selamat. Dan jangan sampai salah dalam memilih. Selalu penyesalan datang terlambat. Jarang penyesalan datang terlebih dahulu. Itu sebabnya saya mau katakan dalam kasih Yesus, semoga engkau memilih yang terbaik. Puji nama Tuhan. Saya mau ucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi dan selamat kita melaksanakan tugas-tugas kita mulai dari pagi sampai malam. Dan kiranya terus berada di jalur Tuhan. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau menghargai setiap upaya kami dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membuka dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaannya, pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Mantap ini. 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12 sebagai terakhir. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penuh mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah Allah menghargai upaya atau kerja keras Anda. Jadi Allah menghargai upaya atau kerja keras Anda. Karena apa? Dari pembacaan ini kita lihat Allah tidak pernah lupa pekerjaan dan kasih-Mu. Wow. Jadi kalau engkau lakukan itu dengan benar, dengan baik, segala apa yang kita lakukan, baca di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10 tadi, bagaimana orang-orang melayani orang-orang kudus, orang-orang percaya melayani orang-orang kudus, melayani keperluan orang-orang kudus, dan mereka melakukannya sampai buku ini disahkan. Ya. Atau itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Paulus mengingatkan supaya kita ingat bahwa Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak pernah abai terhadap apa yang kau kerjakan, kerja kerasmu, perbuatan kasihmu, perbuatan baikmu tidak akan pernah tidak diganjar oleh Allah. Karena apa? Allah sangat menghargai segala jerih payahmu. Jadi kalau Allah tidak pernah lupa pekerjaan dan kasih-Mu, mari lakukan dengan rajin. Karena Ia adil dan akan membalaskan setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kau lakukan terhadap hamba-hambanya, orang-orang kudusnya. Dan ingat, Ia mencatat dalam buku rekeningmu. Dalam buku rekening segala perbuatan yang kau lakukan.
kepada orang-orang kudusnya. Dan Ia akan membalaskan. Itu sebabnya saya mau katakan, tunjukkanlah pekerjaan dan lakukanlah dengan rajin dan setia. Yang kedua, ayat yang ke-11 yang kita baca, Allah menghargai kesungguhan dan pengharapan. Pasti ya. Jadi kalau Allah menghargai upayamu, menghargai kerja kerasmu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang malas sekali menggerakkan badannya. Dalam pekerjaan rohani, dalam pekerjaan bisnis, nggak bisa kita lakukan setengah-setengah. Harus dengan maksimal. Saya melayani 4 hari dalam bahasa Inggris di 2 daerah. Saya tidak pernah melakukan dengan berat hati. Tapi kalau mereka tidak disiplin, saya disiplinkan mereka. Karena saya menganggap saya bukan mau buang-buang waktu saya dengan mereka, tetapi saya ingin menanamkan sesuatu yang baik, nilai-nilai yang baik kepada mereka, supaya kelak juga mereka bisa menaburkan benih-benih yang baik ini kepada orang lain. Ketika mereka sudah dewasa mungkin, atau ketika mereka sudah berkeluarga, atau seperti saya yang sudah jenggotan ini. Ya, tapi saya sudah melakukannya sejak dari muda. Ini masih yang sekarang ini, ya ada yang 9 km, ada yang 7 km. Yang 7 km itu kalau pulang, saya lebih sering berjalan. Kadang-kadang motor itu pun saya dorong. Bukan untuk menghemat minyak. Sampai kadang-kala orang berbelas kasihan kepada saya karena mungkin melihat yang jenggotan ini nggak ada uang. Sampai dipaksa dimasukkan ke tas, karena saya berjalan itu karena saya mau berolahraga sekalian gitu. Pulang dorong motor, ya sejauh 7 km lebih lah itu ya, 7 lebih lah. Ya. Kalau yang waktu saya muda itu sampai 20 km ke satu kampung. Ya. Ada yang sudah kerja di Malaysia sekarang, ada yang menjadi pemain musik, ya. Ya. Ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dari desa pindah pemain musik di Malaysia. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita menanamkan nilai-nilai kepada mereka. Jadi lakukan dengan kesungguhan dan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Kristus. Pasti engkau akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kau kerjakan itu. Pasti Tuhan akan membalaskan, enggak dari mereka engkau dapat. Ada cara-cara Tuhan untuk menyatakan segala kebaikan. Jangan dikti Tuhan. Yang pasti dia tidak akan pernah berhutang kepadamu. Kalau engkau membantu orang-orang miskin, orang-orang kampung yang tidak punya kemampuan mungkin untuk les sekarang ini, ya. Jangankan sementara makan saja pun sulit. Tetapi saya melakukan dengan rajin, dengan setia. Kalaupun ada disiplin-disiplin tertentu, itu karena saya mencintai mereka, supaya mereka tahu menghargai jerih lelah orang-orang yang mau berbuat. Tadi saya bercerita kepada mereka, bukan saya tidak mengajak orang-orang untuk berbuat sesuatu kepada Anda. Tapi tidak banyak orang mau dengan ikhlas, dengan rajin untuk melakukan seperti apa yang saya lakukan. Sehingga maksud saya itu ada orang tenaga-tenaga volunteer yang siap untuk melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Hanya iya-iya saja, tetapi tindakan, action, no. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa lakukan dengan kesungguhan
dan pengharapan engkau mendapatkan upahnya daripada Allah. Yang ketiga, dikatakan firman Allah, Allah menghargai upaya Anda dan kerja keras Anda. Mengapa? Karena Allah memberikan upah kepada orang-orang yang beriman dan sabar, ya. Jadi nanti sore saya akan bercerita soal Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Allah memberikan upah kepada orang-orang yang beriman dan sabar. Jadi tetaplah rajin dan jangan malas seperti semut itu. Kalau tidak musim dingin, dia tidak akan berhenti. Nah, kalau di kita ini sampai malam pun itu kadang-kala di situ semut itu, kalau sudah ada nasi tumpah itu mereka gondol itu, mereka gotong rame-rame. Mereka sangat rajin. Tapi kadang-kala ada manusia yang hanya tidur terus. Berdoa enggak. Dalam hidup ini, saya mau katakan, kita perlu menyeimbangkan antara yang pekerjaan rohani dan pekerjaan apa yang kita kerjakan. Ada orang sibuk dalam dunia ini, tapi tidak pernah sibuk bersama dengan Tuhan. Ada orang sibuk dalam bersama dengan Tuhan, tetapi tidak pernah mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita hati yang aktif, hati yang dinamis untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Supaya ada terjadi keseimbangan. Karena Allah sangat menghargai upaya Anda, kerja keras Anda, baik dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani. Dan Allah tidak pernah berhutang. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak akan pernah berhutang kepada Anda. Dia akan bayar lunas, bahkan dengan bunganya. Jadi saya tidak panjang lebarkan firman Allah. Saya hanya mau katakan begini, apapun yang Anda perbuat bagi Tuhan, bagi pelayanan, bagi pekerjaan, bagi orang-orang yang papa, bagi orang-orang yang miskin, ingatlah, dari Tuhanlah engkau mendapat upahnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami terus mengharapkan sesuatu yang indah daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak membalaskan segala apa yang kami lakukan dengan hati yang sungguh. Terpujilah Engkau. Kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, ulurkan tanganmu kepada mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami perintahkan, keluar segala sakit penyakit yang mereka derita, dan oleh bilurmu, oleh kuasamu, oleh firmanmu, mereka sembuh. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan berat, masalah, angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa. Kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ketahuilah Alkitab mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Adakah engkau memiliki beban berat? Adakah engkau stres? Adakah engkau depresi? Letakkan di bawah kaki Tuhan, supaya engkau merasakan kelegaan itu. Dan lihat kasih dan kuasanya akan memampukan Anda melewati masa-masa Anda, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, engkau menolong mereka dan memberikan firman-Mu kepada mereka, sehingga mereka kuat cakap menanggung segala hal yang mereka alami, karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka. Terima kasih, sehingga mereka boleh berkata, terima kasih kepada Tuhan yang telah menolong kami, mengeluarkan kami dari segala kesulitan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dan saya mau katakan kepada kita, mantap, mantap, mantap.